Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alayya tawbatan nasuha wa tub alayya tawbatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khair rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali diperkenankan oleh Allah untuk mengikuti acara istighosah. Berulang kali kami sampaikan salah satu dari sekian tujuan istighosah, bagaimana membentuk, bagaimana membangun, bagaimana membuat hati kita selamat. Ada satu rumus baku, satu rumus yang menjadi istilah yang sudah sangat populer di dalam ensiklopedia tasawuf Islam, sering disebut dengan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang damai, hati yang terawat, hati yang terjaga. Qalbun salim, di dalamnya terkandung makna qalb yang mutmainnah, yang penuh dengan suasana ketentraman. Untuk bisa mendapatkan hati yang tenang, hati yang damai, hati yang tentram, tentu saja memerlukan sebuah proses, memerlukan sebuah latihan, memerlukan sebuah olahan. Tatkala orang sudah sampai ke tingkat qalbun salim, biasanya muncul satu suasana jiwa yang betul-betul penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan kekhawatiran. Ada seorang sufi yang sudah sekian puluh tahun dia uzlah, beberapa puluh tahun dia tidak pernah membicarakan orang lain, beberapa puluh tahun dia tidak pernah marah kepada orang lain, beberapa puluh tahun dia berupaya untuk benar-benar menjaga baik lisannya, pikirannya, maupun hatinya.
renungannya sangat dalam. Tadi yang saya sampaikan penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan kekhawatiran. Salah satu bentuk introspeksi, salah satu bentuk mawas diri, salah satu bentuk renungan yang dalam, tentunya tidak kami bacakan semuanya karena terlalu panjang. Ini hanya menjadi pengantar istighosah. Beliau mengatakan, yang aku takut, dia mengatakan, yang aku takut, hatiku kian mengeras dan sulit menerima nasihat. Dia takut hatinya ngeras, namun sangat pandai menasihati. Dia takut tidak bisa menerima nasihat, sementara di pihak lain dia selalu memberi nasihatnya. Dia merasakan ada semacam ketidakseimbangan dalam diri. Kepada orang lain pintar menasihati, kepada dirinya sendiri dia gagal menasihati. Sehingga terlontarlah kata-kata yang aku takut, katanya. Hatiku kian mengeras dan sulit menerima nasihat. Namun di pihak lain, aku sangat pandai menasihati. Ini yang pertama, yang merupakan rumus dari perenungan yang paling dalam. Yang kedua, sufi tersebut mengatakan, yang aku takut, aku merasa paling besar. Yang aku takut, aku merasa paling besar, sehingga merendahkan orang lain. Aku takut, aku merasa paling besar. Karena aku merasa besar, akhirnya tidak sadar, aku sering merendahkan orang lain. Jadi, ada satu kekhawatiran jangan sampai dia merendahkan orang lain. Kalaupun dia tidak merasa besar, tetapi berupaya agar supaya tidak merendahkan orang lain. Nah, dalam keseharian kita, ada kalanya kita tidak sadar. Apakah itu perlakuan? Apakah itu ucapan? Ya. Yang ada kalanya merendahkan orang lain. Ya. Ada kalanya merendahkan orang lain. Kalau tidak salah, pengantar istighosah di Pusdai, saya bercerita tentang Abu Yazid Al-Bustami. Ya. Abu Yazid terpaksa harus belajar kepada seekor anjing. Ya. Karena Abu Yazid takut, biasa Abu Yazid berjalan tengah malam, tiba-tiba di depan ada anjing yang lewat, dia takut jubahnya kena najis anjing tersebut, akhirnya jubah dinaikkan. Dengan izin Allah, si anjing diberi kesempatan berkata, ya Abu Yazid, engkau takut apabila jubahmu kena najis, sementara engkau biarkan hatimu penuh dengan najis. Engkau takut jubahmu kena najis, sementara engkau biarkan hatimu penuh dengan najis. Menangis ya, Abu Yazid. Akhirnya terjadilah dialog. Oke, kalau begitu ayo kita ikut. Ayo, kamu ikut denganku. Anjing masih berkata, engkau mulai terbuka, tapi pengikut-pengikutmu tentunya akan melempari aku. Aku sadar, aku sendiri sebetulnya tidak mau aku dijadikan makhluk yang najis sebagaimana dalam hatimu, tapi itulah suratan Allah. Allah telah menakdirkan aku menjadi makhluk yang seperti ini. Sejak kejadian itu, jangankan kepada manusia, kepada binatang pun, ya,
tatkala ada seekor nyamuk merayap di tubuhnya, Abu Yazid biarkan. Silahkan nyamuk, apa yang engkau kehendaki silahkan. Aku tidak akan mengganggumu. Beda dengan kita, nyamuknya satu kecil, yang kita bawa adalah sapu yang besar. Ini yang kedua pernyataan yang disampaikan oleh Sufi berangkat dari sebuah renungan yang paling dalam. Kemudian Sufi tersebut berkata lagi lebih jauh, yang aku takut egoku terlalu tinggi. Ego, perasaan harga diri, hingga merasa paling baik di antara orang-orang yang lain. Bayangkan, ini sebuah renungan yang sangat dalam. Aku takut egoku terlalu tinggi sehingga merasa paling baik di antara orang lain. Nah, ini secara tidak disadari adalah kalanya menghinggapi hati kita. Takut aku merasa paling baik, ya. Merasa paling baik. Sekarang ini kan banyak sekali penceramah-penceramah yang merasa paling benar, ya. Mestinya ceramah itu mendinginkan, mendamaikan. Yang terjadi adalah kebencian dan kebencian, ya. Dia mensejajarkan diri dengan Tuhan. Hanya Allah yang berhak menentukan seorang kafir dan seorang masuk neraka. Dengan mudahnya mengatakan, kita kita termasuk yang kafir, kita diperkirakan masuk neraka. Biarlah itu hak orang, kita yakin Allah lah yang menentukan. Kemudian yang berikutnya dia berkata, yang aku takut, memang judulnya diawali dengan kata-kata yang aku takut. Yang aku takut, aku lupa bercermin, namun sibuk berprasangka buruk kepada yang lain. Aku lupa bercermin terhadap diriku sendiri, tetapi aku selalu berprasangka buruk terhadap yang lain. Itulah kalau orang sudah sampai ke tingkat sufi, ya, tidak hanya sekedar akidah dan syariat, tetapi sudah sampai kepada hakikat takut. Ya. Aku lupa bercermin diri. Ya. Tatkala kita bercermin, kita tahu apa yang menjadi kekurangan kita. Namun kita bercermin biasanya hanya terbatas pada wajah. Oh, tiba-tiba mataku sudah mulai berubah. Oh, tiba-tiba pipiku sudah mulai berubah, sudah mulai muncul kerutan-kerutan di kulitku. Namun kita lupa bercermin tentang hati kita, tentang akhlak kita, tentang kelakuan kita, tentang pribadi kita. Kemudian lebih jauh, dia berkata, yang aku takut ilmuku akan membuat menjadi diriku sombong, memandang yang lain lebih bodoh dariku. Dia sampai berkata, yang aku takut ilmuku akan membuatku menjadi sombong, katanya. Ya. Tidak sedikit, baru hafal 50 hadis, Masya Allah, sombongnya lebih dari seorang kiai yang mesantrennya 10 tahun. Seakan-akan dia sudah sangat paling pandai, padahal Masya Allah ilmunya masih bisa kita ukur kedalamannya. Kemudian Sufi tadi berkata, yang aku takut lidahku makin lincah membicarakan aib orang lain, namun lupa dengan aibku yang menggunung. Ya. Lupa dengan aibku yang menggunung, yang dipergunakan kata-kata menggunung. Lidahku makin lincah, katanya, membicarakan aib orang lain, namun aku lupa aibku yang menggunung. Kemudian lebih lanjut, Sufi tadi berkata, yang aku takut
aku hanya hebat dalam berkata. Aku hanya hebat dalam berkata, namun buruk dalam berbuat. Berkata-kata hebat, bersilat lidah hebat, berdakwah hebat, berceramah hebat, ya. Namun dalam mengamalkan, namun dalam perbuatan ternyata banyak kekurangannya. Orang ada yang berkatanya Masya Allah, tetapi begitu dituntut bekerja sama sekali nol. Ya. Ini sebuah pelajaran yang cukup mahal bagi kita, terutama bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang berprofesi sebagai penceramah. Mudah-mudahan tidak masuk dalam kategori sebagaimana yang disampaikan Sufi tadi, pandai berkata, pandai berbicara, tapi buruk berbuat. Kemudian lebih jauh, Sufi tadi berkata, yang aku takut, aku hanya cerdas dalam mengkritik, namun lemah dalam mengoreksi diri. Mengkritik, komplain, protes, pintar, ya. Tapi tatkala mengoreksi diri, ya, kita berkata cik atuh senyum saeutik, cik atuh ya. Padahal orang yang berkata senyum saeutik juga nggak pernah senyum, ya. Kita pandai mengkritik, tetapi kita lupa ada kalanya lemah mengkritik diri kita sendiri. Kemudian lebih jauh, Sufi tadi berkata, yang aku takut, aku membenci dosa orang lain. Membenci dosa orang lain. Kita benci kepada orang yang minum khamr, kita benci kepada orang yang berbuat zina, kita benci kepada orang yang selalu ghibah dan sebagainya. Namun saat aku sendiri berbuat dosa, aku enggan membencinya. Tatkala kita berbuat dosa, dalam hati kita nggak ada perasaan benci terhadap perbuatan yang kita lakukan sendiri, ya. Benci kepada dosa orang lain, tetapi tidak pernah benci kepada dosa yang kita lakukan. Dan orang tadi, Sufi tadi masih panjang sebetulnya, namun terlalu singkat. Hanya beliau menutup dengan kata-kata, hati seperti kaca. Hati seperti kaca, jangan sampai retak. Hati ini seperti kaca, artinya mudah retak, ya. Tidak jarang orang sampai memutuskan silaturahmi karena kata-kata yang kata tersebut disampaikan oleh rekan kita hanya dalam hitungan menit. Nah, ayo nama ketinggali goreng patut hanya karena kata-kata goreng patut, ya. Sampai mendendam, ya. Seminggu yang terbayang itu di pikirannya itu kata-kata goreng patut, goreng patut, goreng patut. Nah, padahal hanya beberapa menit. Orang ini selamanya nggak pernah berkata kurang baik, ketika itu nggak tahu kenapa kok sampai keluar kata-kata goreng patut. Hanya akibat goreng patut, kata-kata tersebut sampai berdiam diri di dalam hati kita berhari-hari. Dia masuk di dalam lembah yang namanya lembah kesumat, ya. Kemudian yang berikutnya, hati seperti air, jangan sampai kering, ya. Hati seperti air, jangan sampai kering. Dan terakhir beliau mengatakan, hati seperti debu, ya. Jangan sampai membuat iman kita terputus. Jadi hati ini sesuatu yang sangat sensitif, seperti kaca mudah retak, seperti air suatu waktu kering, seperti debu. Yang namanya debu
begitu terhempas angin, habislah itu debu. Ya. Jadi rawannya, labilnya yang namanya hati, ya. Kita kalau memperhatikan lahir, waduh, hebat, istimewa. Ya. Hidung saja sedikit mempet sebelah, sudah apotek langganan kita. Ya. Tetapi yang namanya hati, sudah sebulan nggak tenang, sudah sebulan khawatir, sudah sebulan malas, sudah sebulan penuh dengan amarah, sudah sebulan penuh dengan kekhawatiran, dibiarkan. Oleh karena itu, mudah-mudahan istighosah yang hanya sebulan sekali, yang di As-Salam, bisa menyiram hati kita, bisa menjaga hati kita jangan sampai kering, bisa menjaga hati kita jangan sampai pecah, bisa menjaga hati kita sampai terputus iman kita, karena hati ibarat debu yang berada di atas batu.